Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ya, apakah screen-nya sudah terlihat? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Ya, malam Pak. ya maaf ya tadi ada kendala sedikit. Ya, baik. Pada pertemuan kali ini yaitu di pertemuan ke-9 itu kita akan membahas mengenai jenis dan juga cara kerja perangkat output pada komputer. Jika pada sebelumnya kita sudah pernah membahas yaitu tentang perangkat output, baik itu input, proses, yang input itu seperti keyboard, mouse, webcam, mikrofon. Kemudian untuk yang perangkat keras prosesnya itu yang berada pada di dalam processing seperti CPU ada RAM,
terus ada hard disk, ada prosesor, dan juga masih banyak lagi. Ya, selanjutnya yaitu pada kali ini mengenai perangkat keras output yaitu pada komputer. Yaitu kita sudah mengenalnya atau yang biasa disebut sebagai output device. Eh, Pada peralatan ini yaitu yang terhubung dengan komputer yang digunakan untuk mengirim data dari komputer yaitu dalam bentuk teks, suara, gambar, dan juga media lainnya. Bisa juga dapat diartikan sebagai bagian dari perangkat keras komputer yang memanfaatkan data maupun perintah apapun baik dari komputer untuk melakukan tugas tertentu. Kemudian perangkat output juga dapat diartikan sebagai perangkat keluaran. Karena fungsi umumnya yaitu dari jenis perangkat yang satu ini yaitu adalah perangkat yang berfungsi untuk menyampaikan suatu informasi atau hasil dari proses yang telah dilakukan oleh komputer yaitu melalui proses input, kemudian proses pengolahan data sehingga menjadi informasi yaitu berupa output. Keluaran dapat berupa grafik, suara, video, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang pertama ini ada monitor. Monitor ini yaitu perangkat output yang pertama yang sangat vital atau perannya sangat penting bagi komputer, laptop, karena perangkat ini berfungsi untuk menampilkan data berupa gambar, teks, suara, video, dan juga bisa penggabungan antara gambar, teks, dan juga video. Kemudian monitor ini terdiri dari sirkuit satu daya yaitu tombol untuk menyesuaikan pengaturan layar. Tuh ada seperti pengaturan brightness, kemudian serta casing yang menampung semua komponen tersebut yang saat ini monitor diproduksi dalam bentuk yang tipis atau slim yang juga memiliki berbagai jenis ukuran. Nah, di antaranya itu ada beberapa jenis monitor. Yang pertama ada CRT, kemudian ada LCD, ada TFT, ada LED, DLP monitor, touchscreen monitor, layar plasma, OLED, retina display. Yang pertama ini yaitu monitor CRT atau Cathode Ray Tube. Itu merupakan jenis monitor komputer generasi 80-an sampai 2000-an yang bisa dibilang itu monitor di generasi pertama yang banyak dikenal orang ketika komputer sudah mulai hadir ke pasaran. Kemudian eh, monitor CRT juga memiliki bentuk kotak yang besar, lebar, yang seperti tabung atau kalau TV itu seperti TV tabung ya, karena bentuknya yang memang besar. Monitor ini juga sering dikatakan sebagai monitor tabung. Kemudian penyebutan monitor tabung juga tidak salah, yang pasalnya di dalam monitor CRT juga terdapat tabung hampa udara, yaitu di dalam tabung ini terdapat sinar katoda atau elektron. Yaitu sinar katoda ini dipancarkan dengan kecepatan tinggi dan juga menghasilkan pantulan elektron yang berbentuk pola di layar. Kemudian sinar katoda tersebut akan terus memantulkan layar monitor dan bekerja sesuai input yang merupakan hasil konversi digital ke dalam gelombang elektromagnetik. Kemudian pada faktor ini yaitu yang membuat monitor CRT ini memiliki sinar radiasi yang cukup besar. Sehingga karena radiasi sinar yang cukup besar itu penggunaan monitor CRT itu sangat tidak disarankan. Tapi memang pada zaman sekarang ini hampir semua komputer sudah tidak menggunakan CRT lagi. Meskipun masih banyak penjualnya, yaitu penjual monitor CRT yang bekas. Terakhir itu kalau tidak salah
Kalau saya sendiri masih pakai monitor CRT atau jenis yang tabung ini itu masih di bawah tahun 2010-an. Di atas tahun 2010 itu sudah menggunakan monitor yang jenisnya tipis atau slim. Kemudian ini monitor LCD atau Liquid Crystal Display. Itu adalah tipe monitor yang paling populer dan juga masih banyak digunakan oleh orang banyak. Ketika LCD hadir, secara perlahan orang-orang mulai meninggalkan monitor CRT yang beralih kepada monitor LCD. Itu pun dengan sayang setelah pindah ke LCD itu ya memang tidak ingin balik lagi ke CRT atau yang monitor tabung. Itu karena memang dari sisi kualitas output tampilan gambar itu memang lebih baik dari lebih baik komputer atau monitor LCD dibanding monitor yang CRT tadi. Nah, kemudian LCD juga mempunyai kelebihan yaitu dari sektor kualitas gambarnya yang lebih jernih dan tajam. LCD ini juga hadir sebagai solusi sebuah monitor yang lebih sehat ke mata dan juga lebih hemat daya. Nah, karena monitor CRT ini adalah tipe monitor yang boros daya dan juga tidak menyehatkan mata. Nah, kemudian pada perkembangan, kalau LCD itu juga punya berbagai teknologi yang bergantung pada panel apa yang digunakan. Nah, biasanya itu ada beberapa jenis panel pada LCD, itu di laptop contohnya, itu sebagai berikut. Ini ada monitor LCD TN, yaitu Twisted Nematic, atau teknologi panel LCD yang saat ini banyak digunakan. Nah, kemudian panel ini yang merupakan tipe panel yang paling murah. Karena pada dasarnya itu panel ini tidak menghadirkan sudut pandang layar yang jelas jika dilihat dari berbagai sisi. Contohnya, ketika kita melihat ke layar monitor, kalau monitornya jenisnya LCD TN itu, kalau kalau melihatnya secara lurus atau normal, itu output dari visualnya terlihat normal. Nah, jika kita melihat dari sisi yang lain, baik itu dari samping kiri, kanan, atas maupun yang bawah itu akan contohnya seperti lebih gelap dari tampilan layarnya. Eh, Ya, lebih gelap atau gambarnya menjadi tidak terlihat. Beda kalau jenis yang panel IPS atau in-plane switching, yaitu merupakan tipe jenis panel LCD yang tergolong memang lebih bagus, yaitu LCD dengan panel ini dapat menghadirkan kualitas gambar yang lebih baik, serta keakuratan atau ketajaman warna, dan juga sudut pandang lebih baik jika dilihat dari berbagai sisi. Nah, karena itu monitor IPS memang saat ini cukup banyak digemari. Kalau saya sendiri saat ini menggunakan, kalau untuk laptop itu panelnya IPS. Kalau yang sebelumnya eh, panel LCD-nya yang TN itu memang berbeda jika dibandingkan, jika contohnya saja pembandingnya itu jika kita melihat dari sisi yang berbeda. Sederhananya seperti itu. Kalau yang IPS tetap terlihat jelas untuk visual gambar maupun grafiknya. Kalau yang sebelumnya yang Tian itu ya dia akan redup atau gelap. Kemudian untuk jenis LCD yang VA atau vertical alignment itu dapat dikatakan sebagai panel LCD yang posisinya ada di tengah-tengah antara TN dan juga IPS. Nah, karena panel VA ini mirip dengan IPS dan juga panel ini menawarkan kemampuan reproduksi warna yang lebih baik dibandingkan panel TN. Sudut pandang panel layar VA juga lebih bagus dibandingkan TN. Hanya saja panel VA memiliki respon time yang lebih lambat dibandingkan panel TN dan juga IPS. Bagi sebagian orang juga hal ini memang tidak terlalu masalah besar, tapi
Kalau fakta di lapangan itu Funnel VE yang memiliki rasio kontras yang lebih tinggi atau brightness dan juga memiliki kelebihan warna pada hitam yang lebih pekat. Selanjutnya itu ada monitor TFT atau thin film transistor. Itu adalah tipe monitor lainnya yang cukup populer. Dengan tipe monitor ini dapat dibilang juga sebagai tipe monitor LCD yang diberikan implementasi komponen lain. Nah, tujuan dari monitor TN ini itu untuk menghadirkan gambar yang dapat ditransmisikan dengan jelas dengan resolusi yang tinggi atau lebih memadai. Teknologi pada TFT ini yang didasarkan pada aplikasi transistor untuk masing-masing pixel layar. Dengan teknologi ini, layar memungkinkan bekerja dengan pembesaran atau resolusi tinggi dan juga pencahayaan gambar yang lebih besar. Bisa dibilang TFT juga yaitu sebuah teknologi layar yang menggabungkan kristal cair dengan kemampuan menghadirkan gambar beresolusi tinggi. Kemudian ada monitor LED atau Light Emitting Diode, yaitu tipe monitor yang hasil penyempurnaan dari LCD. Yang tipe monitor ini hadir dengan kualitas visual dan juga warna lebih banyak atau beragam jika dibandingkan dengan LCD. Selain itu juga LED memiliki 70% lebih hemat daya dibandingkan LCD karena LED yang sangat terasa lebih istimewa karena memiliki kerapatan pixel yang jauh lebih tajam, yaitu monitor LED yang cenderung lebih awet jika dibandingkan dengan penggunaan LCD. Selain itu, monitor LED juga memiliki ukuran yang lebih tipis jika dibandingkan dengan monitor LCD. Tetapi jelas harga monitor LED ya memang lebih mahal tuh jika dibandingkan LCD. Nah, kalau output kita menggunakan monitor LED atau LCD ya itu memang terlihat berbeda dari hasil gambar yang dihasilkan. Antara lebih tajam dan juga kualitas gambarnya itu warnanya lebih bagus. Biasanya di antara dua itu. Selanjutnya itu ada monitor DLP, yaitu monitor yang mempunyai resolusi tertinggi. Monitor ini bekerja berdasarkan prinsip perangkat micro mirror, yaitu digital atau DMD, Digital Micro Mirror Device. Monitor ini memiliki prinsip kerja yang memanfaatkan tujuan micro mirrors untuk memodulasi cahaya secara digital. Monitor ini merupakan tipe monitor yang cocok untuk pengeditan gambar atau video. Monitor DLP juga yang sangat cocok digunakan untuk bermain game, yang sayangnya monitor ini atau DLP yang kurang begitu populer. Ya karena di pasaran saat ini itu lebih banyak monitor dengan tipe Full HD LCD atau LED dengan kebanyakan itu panel IPS. Kemudian ada selanjutnya itu monitor touchscreen. Sesuai namanya itu, monitor yang ini itu dapat digunakan dalam mode layar sentuh. Yaitu teknologi layar sentuh ini menjadi teknologi yang paling populer. Itu seiring dengan penggunaan ponsel atau tablet atau gadget atau smartphone. Pada dasarnya monitor touchscreen ini yaitu tipe ya monitor yang terdiri sendiri yang telah disematkan teknologi layar sentuh. Kemudian perkembangan selanjutnya, perangkat monitor biasa seperti LCD atau LED itu dapat dipasarkan dengan panel layar sentuh. Hal ini yang membuat hadirnya banyak monitor maupun televisi LCD dan juga LED yang mendukung teknologi touchscreen. Kemudian perangkat penggabungan teknologi layar sentuh
atau touchscreen ini dan juga panel layar lain banyak ditemukan di smartphone atau ponsel pintar, yaitu ponsel pintar yang beredar hadir dengan berbagai panel layar yang semuanya mendukung teknologi touchscreen. Kemudian ada selanjutnya yaitu monitor dengan jenis plasma. Yaitu monitor ini yang merupakan tipe monitor yang dapat dibilang tergolong populer, yaitu monitor dengan penggabungan konsep LCD dan juga dengan keunggulan kualitas gambar atau grafik yang lebih baik dan juga CRT yang dikenal memiliki sudut pandang yang luas. Teknologi tersebut kemudian menghadirkan sebuah perangkat layar yang tergolong tipis, ramping, tetapi memiliki sudut pandang yang lebih baik. Kemudian saat ini selain monitor juga lebih banyak dikenal juga kalau untuk monitor plasma ini lebih ke perangkat TV ya. Kalau untuk yang jenis plasma ini. Kemudian untuk monitor dengan tipe OLED yaitu atau Organic Light Emitting Diode. Monitor ini yang memiliki tipe monitor yang bekerja dengan cara memanfaatkan semikonduktor pemancar cahaya yang dibuat dari lapisan organik. Monitor OLED dengan tipe monitor yang tergolong tipis atau slim. Sayangnya monitor ini memang kurang begitu populer karena harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan monitor jenis LED maupun LCD. Nah, kemudian yang terakhir ada monitor Retina Display. Nah, Retina Display ini sendiri merupakan branding layar yang dibuat oleh Apple sendiri dengan resolusi tinggi, yaitu memang khusus untuk perangkat elektronik atau komputer maupun gadget handphone yang diproduksi oleh Apple sendiri gitu. Kemudian produk Apple ini yang menggabungkan elemen LCD dan juga AMOLED dengan resolusi yang sangat tinggi. Disebut juga sebagai retina display karena mata manusia akan sulit membedakan tiap pixel dari layarnya ketika dilihat. Hal itu juga disebabkan layar yang menampilkan gambar dengan tajam, yaitu untuk retina display ini digunakan pada MacBook milik Apple. Selain MacBook juga ada Mac Mini. Kalau iPhone juga ada mulai dari generasi yang terbaru. Jika dibandingkan dengan antara retina display, LED maupun LCD ini tingkat ketajaman dan juga untuk untuk mata juga memang lebih nyaman untuk retina display ini karena dari pantulan cahayanya ini memang lebih rendah, tetapi kualitas hasil dari color dan atau warna baik gambar dan juga grafik ini memang lebih baik gitu. Kalau dari perbandingan saya seperti itu antara LCD, LED dan juga retina display. Karena saya pernah menggunakan di antara tiga itu. Kemudian selanjutnya itu perangkat keras output komputer yaitu printer. Nah, printer ini berfungsi untuk mengambil data elektronik yang tersimpan di dalam komputer maupun perangkat lain. Selain komputer juga dia bisa mengeluarkan output dari smartphone yaitu melalui wireless atau Bluetooth dan juga WiFi. Nah, di sini printer ini menampilkan output berupa teks ataupun gambar ataupun foto yang dicetak. Selanjutnya, jenis-jenis printer ini ada beberapa. Contohnya itu ada printer inkjet, laserjet, LED, LCD, dot matrix, solid ink, thermal, dan juga all-in-one. Nah, kalau all-in-one ini hampir gabungan dari beberapa jenis printer. Yang pertama yaitu printer inkjet. Nah, jenis printer inkjet ini yaitu printer yang sering kita jumpai
dalam kehidupan sehari-hari. Itu biasanya ada di sering kita jumpai biasa di sekolah, di warnet, ataupun di tempat fotokopi. Nah, itu printer inkjet ini yang menyemprotkan tinta ke atas dan membentuk goretan-goretan gambar maupun teks. Untuk tinta yang dipergunakan sendiri tersimpan di dalam cartridge tinta. Ada juga yang di ya ada juga yang di ada yang selain di dalam cartridge, ada juga yang dilakukan melalui infus atau penambahan tabung untuk tinta agar lebih banyak. Tadi ada yang angkat tangan, siapa ya? Saya Pak, Ya, silakan. izin bertanya Pak. Ya, Eh, Tadi kan di penjelasannya itu ada penjelasan tentang monitor retina display. ya. Nah, pertanyaan itu, apakah fungsi dari monitor retina display dan apakah kelebihannya? Sekian Pak. Ya. Kalau untuk fungsi monitor retina display itu, kalau dari pengalaman saya sendiri itu fungsinya itu dibandingkan dengan monitor, kita bandingkan dengan monitor tipe LED maupun LCD itu untuk tingkat ketajaman warna ataupun pantulan cahaya itu lebih baik dari yang LED ataupun LCD. Nah, itu tingkat ketajaman dan juga tingkat kontras warna atau cahaya, dan juga mata juga tidak mudah lelah itu. Kalau dari pengalaman saya seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi? Nggak ada Pak, lanjut. Ya, oke, lanjut ya. Selanjutnya printer laserjet. Nah, jenis printer laserjet ini itu sesuai dengan namanya, yaitu printer yang menggunakan laser dalam proses percetakannya. Nah, penggunaannya sendiri yaitu dilakukan dengan laser disinarkan pada alat seperti drum atau tabung, yaitu untuk membuat pola gambar yang akan dicetak. Nah, untuk kelebihannya sendiri, printer laser ini memiliki proses cetak yang lebih cepat dibandingkan printer inkjet dengan hasil yang sangat berkualitas tinggi. Nah, contohnya pada saat ya sampai sekarang ini printer laser jet itu sering digunakan pada ya di bagian fotokopi ya. Itu untuk penggabungan biasanya mesin fotokopi itu ada termasuk ke dalam sudah ada di dalamnya itu untuk mencetak printer seperti printer itu dengan jenis laserjet. Nah, yang laserjet ini itu untuk tintanya sendiri kalau tidak salah itu berbentuknya seperti serbuk. Nah, dia memang kecepatan untuk printer untuk mencetak hasilnya itu lebih cepat dibanding yang menggunakan inkjet tadi, dan juga untuk hasilnya terlihat memang lebih tahan lama, tidak mudah luntur terkena air. Nah, kemudian ada printer LED atau LCD. Nah, ini menjadi printer itu yang memiliki spesifikasi hampir sama dengan printer laser. Namun memiliki perbedaan, yaitu dia di mana LCD maupun LED ini yang menggunakan light emitting diode, sehingga printer ini bisa menghasilkan kualitas cetak yang baik untuk teks maupun dokumen, yaitu seperti apa ya, seperti pantulan-pantulan cahaya itu. Kalau tidak salah, kalau saya sih jarang jarang melihat untuk jenis printer LED ini atau LCD. Kalau tidak salah itu hampir sama ya, memang sama dengan printer laser, tapi dia ada perbedaan penambahan untuk panel LED maupun LCD pada untuk proses pencetakannya. Kemudian selanjutnya ini ada printer dot matrix. Nah, printer dot matrix ini menggunakan pita atau set pin yang tersusun rapat
untuk mencetak huruf serta karakter lainnya. Nah, cara kerja printer ini yang mirip dengan mesin tik dan juga memiliki kecepatan cetak 50 sampai 500 karakter per detik. Ya, jadi kalau untuk mencetak satu halaman itu ya kurang lebih bisa di bawah 10 detik. Ya mungkin hanya 5 detik cukup untuk mencetak satu halaman atau satu lembar kertas. Kemudian ada printer jenis solid ink. Nah, itu yang menggunakan tinta yang sudah dililinkan. Cara kerja sendiri yaitu dengan melelehkan tinta yang kemudian ditampung dalam sebuah tempat dan selanjutnya dipindahkan ke dalam sejenis drum dan juga akan mendinginkan tinta tersebut sebelum mencetak ke dalam media kertas. Selanjutnya yaitu ada printer thermal. Nah, printer thermal ini yang biasa digunakan untuk kasir perbelanjaan ataupun mesin fax. Printer thermal ini yang bekerja dengan mengambil gulungan kertas yang kemudian berubah gelap ketika dipanaskan. Nah, contoh printer thermal ini kita bisa melihat di toko-toko minimarket, contohnya itu di Indomaret atau Alfamart. Nah, itu kita ketika selesai belanja atau pembayaran, nah itu keluar struk. Nah, itu contoh printer thermal. Nah, dia kertasnya seperti gulungan. Atau pada mesin ATM juga ketika kita melakukan transaksi, baik penarikan ataupun melakukan transfer. Nah, itu biasanya suka ada struknya. Nah, itu sama seperti printer thermal untuk jenisnya. Nah, kemudian ini terakhir printer all-in-one, yaitu jenis printer yang multifungsi ataupun yang menggambarkan jenis perangkat yang serbaguna, yang dalam artian tidak hanya digunakan untuk alat mencetak dokumen saja, tetapi juga bisa untuk scanner, fax, telepon, dan juga lainnya. Biasanya itu penggabungan antara bisa untuk fungsi print biasa, scanner, fotokopi, fax, telepon itu memang sudah ada. Saat ini sudah banyak printer yang seperti ini. Ya memang kalau untuk harganya yang lumayan cukup mahal dibanding printer-printer yang biasa. Tetapi untuk fungsinya ya cukup cukup mumpuni, atau kalau saya bilang ini ya cukup berguna ya, karena selain itu selain bisa untuk print ya scanner dan juga fotokopi dalam satu device ya, ini memang sangat bagus di selain harganya yang mahal. Selanjutnya yaitu perangkat keras output, yaitu proyektor. Nah, pada proyektor ini yaitu perangkat yang digunakan untuk mengambil gambar yang dihasilkan oleh komputer atau pemutar Blu-ray. Nah, gambar tersebut kemudian ditampilkan pada permukaan datar di depannya seperti layar atau dinding. Biasanya itu layar yang terang, memang lebih baik untuk tampilnya itu di layar yang warnanya putih atau tembok atau dinding yang berwarna putih. Nah, perangkat output komputer ini juga dapat digunakan untuk menampilkan gambar diam, slide, ataupun gambar yang bergerak, video pada layar besar sehingga dapat dinikmati oleh orang banyak sekaligus. Oke, break dulu ya, azan.
Ya, oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Eh, Tadi sampai mana ya? Oh ya. Proyektor ini itu digunakan untuk menampilkan output seperti monitor, hanya bedanya itu ini dipantulkan ke layar, layar seperti contohnya seperti layar lebar atau kain atau dinding. Biasanya itu untuk layarnya itu berwarna putih atau terang, untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Dan juga proyektor ini dapat menampilkan output berupa slide atau gambar yang diam atau teks, dan juga bergerak ataupun video. Kemudian jenis-jenis proyektor yaitu diantaranya ada proyektor LCD, LCOS, digital, DLP, dan juga CRT. Yang pertama ini yaitu proyektor LCD, yaitu jenis proyektor yang keluaran baru. Nah, karena tampilan dan juga fiturnya yang dimiliki jauh lebih modern daripada jenis proyektor lainnya. Proyektor jenis ini yang itu memiliki OHP atau overhead projector, yaitu data yang ditampilkan adalah tulisan yang yang terdapat pada kertas bening. Kebanyakan jenis proyektor OHP ini banyak digunakan untuk presentasi saat di perkuliahan ataupun di tempat kerja, yaitu di kampus maupun di kantor, di sekolah juga bisa pada saat ini. Kemudian cara kerjanya itu yang dimiliki oleh proyektor jenis ini yaitu dengan menyinari objek yang bersifat transparan dan diarahkan ke dinding ataupun layar oleh lensa pemantul. Nah, kelebihan yang dimiliki oleh proyektor ini yaitu mampu memfokuskan dengan hasil proyeksi yang cukup dengan cara menaikkan atau menurunkan kepala proyektor. Yaitu komponen utama proyektor jenis ini memiliki 3 keping panel LCD. Itu tiap panelnya memiliki 3 warna dasar. Pada saat cahaya yang mampu melewati panel LCD, kemudian masing-masing pixel akan terbuka, yaitu untuk melewatkan cahaya, ataupun tertutup untuk memblokir cahaya. Nah, sehingga mampu dikategorikan sebagai transmisif teknologi atau sebagai lewatan cahaya. Kemudian yang kedua ini proyektor LCOS. Proyektor LCOS ini yaitu atau yang biasa disebut Liquid Crystal on Silicon, yaitu merupakan salah satu jenis proyektor yang memiliki teknologi dari gabungan dua proyektor, yaitu LCD dan DLP, sehingga hasil yang dikeluarkan berupa
LCOS yang cenderung lebih baik dan juga lebih ringan dibandingkan dengan terdapat pada LCD. Selain itu, proyektor jenis ini juga memiliki resolusi yang selevel jauh atau selevel yang lebih jauh lebih baik daripada LCD, yaitu dengan resolusi yang bisa mencapai 2048 1536 pixel atau setara mencapai QXGA. Nah, kalau tidak salah untuk resolusi seperti ini biasanya di atas 2K. Yang cara kerjanya itu penggabungan menggunakan lapisan kristal cair di atas bidang bagian belakang silikon dan juga mengarahkan cahayanya dengan cara memantulkan seperti proyektor DLP dan melakukan blok cahaya yang tidak diinginkan seperti proyektor LCD. Kemudian yaitu proyektor digital. Proyektor digital ini yaitu salah satu proyektor yang cukup populer atau cukup banyak diminati. Karena proyektor jenis ini memiliki kemampuan mengubah data gambar baik dari komputer hingga mampu ditampilkan pada layar melalui sistem lensa. Sehingga proyektor jenis digital ini memiliki peran yang sangat penting bagi kita, yaitu yang memiliki bisnis home theater atau teater yang ingin memiliki teater di rumah atau seperti menonton hiburan di rumah sendiri. Yang diketahui pula terdapat 4 macam teknologi yang dimiliki oleh proyektor digital ini, yaitu diantaranya ada proyektor LCD, intensitas tinggi CRT, teknologi DLP, dan juga LCD proyektor. Yaitu penggabungan di semuanya menjadi proyektor digital. Kemudian yaitu ada proyektor DLP. Proyektor DLP ini atau digital light processing, yaitu salah satu jenis prosesor ataupun salah satu jenis proyektor yang memiliki teknologi yang tidak kalah canggih dibandingkan yang sebelumnya, yaitu DLP ini mampu menggunakan kaca yang berukuran mikroskopis atau kecil yang mampu disusun secara matriks, yang dimana posisi yang dimiliki berada di atas chip dari bahan semikonduktor. Sehingga proyektor DLP ini jika dinamakan proyektor micro mirror device, yaitu selain itu jenis proyektor ini juga memiliki jumlah kaca yang berada di dalam proyektor sama dengan resolusi pada gambar yang akan ditampilkan. Jika ingin diketahui, yaitu resolusi yang ditampilkan yaitu 800 x 600 pixel, 1024 x 768 pixel, ataupun hingga 1280 x 720 pixel. Nah, cahaya yang dihasilkan oleh proyektor DLP ini juga mengenai color filter yang akan menuju pada digital micro mirror device atau DMD yang akan ditampilkan pada layar. Kemudian jenis proyektor ini juga memiliki beberapa varian, yaitu dengan cara kerja proyektor ini yang tidak hanya sekedar menyinari objek, namun juga dapat untuk mengolah objek, yaitu baik berupa gambar, teks, maupun video dalam bentuk data digital yang kemudian diproyeksikan kepada layar. Kemudian yaitu ada proyektor CRT. Proyektor CRT ini atau Cathode Ray Tube adalah salah satu jenis proyektor yang mampu memanfaatkan proyektor kuno yang berbentuk tabung pada tabung atau TV tabung. Nah, dari cara kerjanya itu dapat diketahui bahwa proyektor CRT ini memang tidak jauh beda dengan monitor CRT. Yaitu proyektor jenis ini memiliki teknis kerja dengan menggunakan 3 CRT dan juga lensa pembesar untuk menampilkan gambar yang berasal dari sumber atau sumber input. Nah, sehingga mampu untuk melakukan proyeksi gambar utama, yaitu merah, hijau, dan biru. Nah, kekurangan dari proyektor ini yaitu ukurannya yang memang lebih besar dibandingkan jenis proyektor yang lainnya.
dan juga gambarnya yang akan difokuskan dan dibuat ukuran lebih besar menggunakan lensa bagian depan dari masing-masing tabung. Nah, sehingga pada ketiga lensa ini perlu dikendalikan dengan yang ahli di bidangnya itu menggunakan proyektor CRT ini. Nah, kemudian yaitu perangkat keras komputer, yaitu jenis output, yaitu untuk pengeluaran suara, yaitu yang pertama ini ada headphone. Nah, ini contoh gambar headphone. Nah, headphone ini yang merupakan perangkat menghasilkan suara itu untuk mendengar audio secara pribadi saat dihubungkan pada speaker atau eh, jack audio pada komputer. Nah, headphone ini atau earphone memiliki fungsi yang sama tetapi bentuk yang berbeda. Nah, headphone ini berbentuk besar atau dengan earpad yang menutup seluruh telinga. Sedangkan earphone bentuknya kecil dan hanya menutupi lubang telinga saja. Nah, kemudian ini yaitu headset. Nah, biasa kita sering kebaik nih menyebut headset. Nah, headset itu yang seperti ini, itu hampir sama-sama yang sebelumnya, tetapi ini ada penambahan untuk seperti mic atau melakukan input suara. Jadi penggabungan dalam satu perangkat ini ada untuk proses input maupun output. Tuh. Nah, kalau ini yang earphone beda sama yang tadi yang headphone, beda dalam bentuk. Tetapi ini hanya untuk pengeluaran suara saja, tapi ada juga yang sudah terdapat eh, untuk menangkap suara di dalamnya untuk mic. Nah, kemudian ini handsfree. Nah, biasanya kalau handsfree ini nirkabel atau menggunakan teknologi wireless atau Bluetooth untuk konektivitasnya. Nah, biasanya untuk pengaturan volume atau on off dari perangkatnya di perangkat tersebut seperti pada gambar ini ada tanda minus dan juga plus ini untuk menaik atau menurunkan suara atau volume. Nah, handsfree ini sekarang sudah banyak berkembang seperti Bluetooth yang wireless itu ada TWS, ada AirPods, dan juga masih banyak lagi ada headphone juga yang sudah Bluetooth yang tanpa kabel. Itu pengembangan dari handsfree juga. Itu nirkabel. Nah, kemudian yaitu perangkat output plotter. Nah, ini hampir sama dengan printer. Nah, tetapi ini untuk mencetak grafik vektor, yaitu menggunakan spidol, pensil, pena, atau alat tulis lainnya untuk menggambarkan banyak garis ke atas kertas daripada serangkaian titik seperti printer tradisional. Biasanya perangkat plotter ini digunakan yaitu pada percetakan seperti percetakan untuk brosur, poster yang memiliki untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik dan juga memiliki jenis-jenis ukuran yang berbeda atau biasanya lebih besar, cenderung lebih besar. Biasanya digunakan pada percetakan. Selanjutnya yaitu ada speaker. Ya, speaker ini ya perangkat keras untuk mengeluarkan suara yang terdapat pada komputer, laptop, ataupun pada smartphone. Gitu. Nah, sinyal yang digunakan yaitu berasal dari speaker ini dibuat oleh kartu suara komputer atau sound card. Untuk speaker ini ya kalau dulu memang masih menggunakan kabel untuk konektivitasnya. Kalau sekarang sudah banyak disediakan atau yang terbaru itu walaupun jenisnya sama, yang besar-besar seperti ini selain kabel itu ada yang wireless, ada juga yang menggunakan Bluetooth. Nah, ini jenis sound card itu. Nah, ini biasanya kalau yang sebelah kanan ini itu sound card portable. Itu ada untuk audio dan juga pemasukan audio ataupun output audio. Nah, kalau yang sebelah kiri ini yaitu sound card biasanya ini terpasang pada
perangkat komputer, yaitu di dalam CPU atau Central Processing Unit. Jika kita ingin menambahkan output untuk audio lebih banyak lagi, atau misalnya output audio bawaannya ada yang rusak, kemudian kita ganti dengan sound card yang baru. Kemudian ada VGA card atau kartu grafis. Nah, ini itu singkatan dari Video Graphics Accelerator yang berfungsi mengolah data grafis, yaitu untuk ditampilkan pada layar monitor. Yang dapat dibilang itu VGA ini yaitu komponen utama pada penggunaan komputer yang dapat melihat tampilan berupa teks, gambar, ataupun video pada monitor. Nah, ini contoh untuk VGA card atau kartu VGA eksternal. Kalau pada komputer itu pada motherboardnya biasanya sudah terdapat defaultnya atau standarnya itu VGA sama. Ini yang biru, gambar biru ini yang outputnya itu output jenis VGA. Kemudian yang tengah ini HDMI. Nah, kemudian yang sebelah kiri ini yang sebelah kanan yang putih ini itu jenis output untuk tipe kabelnya kalau tidak salah DVI. Nah, kalau dari bentuk sekilas pada gambar ini itu ini VGA card eksternal atau tambahan pada komputer atau graphic card untuk memaksimalkan grafis. Ya, oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Oh ya, tadi itu ada di grup Telegram itu ada kuis yang dapat kalian kerjakan. Itu waktunya ya 1 minggu. Di situ terdapat 10 soal dengan masing-masing soal itu bernilai 10 poin. Ya, kalian mengerjakannya tidak perlu terburu-buru. Materinya itu diambil dari pertemuan hari ini. Itu dari PowerPoint yang sudah saya share, itu pertemuan 9. Ya. Siap. Yap. Oke. Selain ini ada yang ingin tanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada, ya Yusuf. Materi yang tadi udah disampaikan udah di-share di grup ya Pak ya? Iya, udah di grup Telegram udah ada ya. Iya Pak. Oke. Ya, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, perkuliahan pada malam hari ini saya akhiri. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.